Jai. Foto-foto. Mbak. Ye, makan daun habis.
Kesan-pesannya seru banget. Terus kayak apa ya, aku bisa mengolah rasa yang ada di hati aku. Jadi kayak di divisi konten kreator tuh banyak banget pokoknya. Keseruannya kayak aku bisa marah, sedih, seneng, pokoknya semuanya tuh ada di divisi konten kreator. Terus juga aku bisa punya banyak pengalaman juga, kayak mengasah skill aku di editing video, Photoshop, terus juga produksi YouTube, banyak banget ya. Dan aku juga di sini ketemu sama orang-orang yang seru-seru banget, yang emosional tapi sangat menyenangkan, yang prik-prik juga tapi asik banget deh pokoknya di divisi konten kreator. Kesan dan kesannya seru banget, terus kayak dapat relasi lebih banyak, terus dapat teman-teman yang baik, terus dapat lingkungan yang asik dan juga produktif juga, terus dan itu bikin kita jauh lebih positif gitu, terus jauh lebih kalau kedepannya tuh lebih apa ya, lebih berkembang jauh lebih baik, terus dapat duit terus dapat ya pokoknya seru deh, kesannya asik banget karena teman-temannya juga asik, terus teman-temannya juga nggak toksik dan good. Kesan-kesannya, aku awalnya itu kayak takut banget masuk di TV. Aku takut gak ada teman, soalnya kayak nggak kenal, kan banyak anak UNS juga tapi kayak aku nggak terlalu kenal mereka, so kayak agak takut ya. Tapi ternyata setelah ketemu beberapa kali, ternyata mereka seru-seru semua dan baik-baik semua. Makanya konten kreator yang basic ini ku namain Angry Family, soalnya tuh isinya marah-marah semua orangnya. Mereka tuh naik pitam semua, apa-apa marah. Aku juga yang paling sabar aku kayaknya. Kesan-pesannya itu sih, pesannya ya semoga setelah perpisahan ini nanti kita silaturahminya nggak terputus, masih ketemu suatu yang nanti pas sudah punya, pas Rosa nikahan kali ya. Buat pesan dan kesan selama magang di Adi TV tuh kayaknya benar-benar hal yang belum pernah aku dapetin sebelumnya. Jadi kayak ini tuh salah satu bagian terbesar dalam hidupku karena aku bisa berkesempatan buat magang di Adi TV lewat program Kampus Merdeka Kemendikbudristek Dikti. Nah, di sini aku juga nggak nyangka aku bakal lolos di Adi TV karena menurutku kayak aku belum bisa apa-apa dan aku nggak punya apa-apa buat lolos di sini. Tapi ternyata wallahualam aku lolos dan ya aku senang. Tapi awalnya aku insecure sih, soalnya kayak overthinking nanti temennya gimana, terus kayak takut nggak bisa menyesuaikan diri, terus juga takut nanti nggak bisa ngimbangin yang lain. Pokoknya banyak ketakutan yang lain lah yang aku rasain gitu sih. Sama kesan selama magang di Adi TV as a content creator tuh banyak banget. Cuman kalau misalkan kesan, sebenarnya untuk jadi content creator tuh hal yang nggak aku ekspektasiin sebelumnya bakal ngelakuin ini gitu loh. Dan ternyata pas terjun ke dalam tuh banyak banget belajarnya, kayak software yang kayak profesional, Adobe dan sebagainya tuh nggak bisa gitu sebelumnya. Tapi di sini aku belajar banyak banget gitu. Jadi yang awalnya aku nggak bisa, aku jadi bisa, dan itu dibantu banyak orang. Nggak cuma dibantu mentor, tapi juga dibantu sama teman-teman kayak gitu. Itu kesan yang aku rasain. Terus kalau pesannya mungkin apa ya, kalau di konten nih kayak aku berharapnya sampai nanti kalau udah selesai juga tuh tetap bisa bersama gitu, tetap bisa kenal, interaksinya, koneksinya tuh nggak keputus. Itu pesanku sih. Hah? Oh, kesan. Astagfirullah, interview ya, masa dibantu ngasih lucu. Kesan-kesan sangat seru. Tidak nggak apa ya, bingung. ulang. Ya, kesan-pesan sangat seru sih karena nggak nyangka bakal ketemu sama teman-teman yang memiliki sifat yang beraneka macam dan freak semua gitu ya. Kesannya semoga kalian nggak melupakan ketidakjelasanku ya. Thinking it's
kesan dan pesan buat konten kreator ya, menurutku orangnya asik meskipun ya agak freak, tapi ya mereka ini yang selalu mengisi hari-hari selama magang, dan mereka ya orangnya bagus dalam bekerja juga, selalu mencurahkan yang terbaik. Pokoknya pesanku buat semuanya, semoga setelah magang ini nggak pernah ngelupain kita semua, dan semoga tetap sukses mau dimanapun itu. Selama 4 bulan udah magang di sini di Jogja ya. Ini pertama sih bagi saya untuk magang di luar kota, dan pertama kali juga ngerantau. Bagi saya itu banyak hal baru lah untuk saya, new experience, new culture, new semuanya. Dan juga pesan untuk teman-teman yang di divisi content creator tuh ya keep going, keep go, dan jadi diri sendiri. Kalian nggak perlu ke-trigger dengan apapun yang di luar sana, just go aja. Pesan dan kesan selama aku magang di posisi konten kreator AdiTV Jogja itu adalah dari pertemuan pertama sampai pertengahan akhir ini, aku ini orangnya bisa dibilang pendiam lah, introvert di konten kreator. Kalau diajak komunikasi itu kurang. Nah, itu kesan aku selama masuk di sini itu kayak aku bisa berubah lebih baik, itu bisa lebih bisa komunikasi dengan tim, dengan mentor. Terus aku jadi lebih aktif gitu, nggak pendiam. Padahal aku itu di posisi konten kreator di media industri kreatif gitulah, jadi harus mengutamakan kerja sama tim gitu. Pesan dan kesan yang aku inget dan berharga buat aku itu. Banyak banget sih, tapi yang paling aku ingat kalau sama mentor itu pas aku waktu itu lagi nyari narasumber ke Alkit, dan itu kan aku kayak nyari narasumber sendirian malam-malam, terus kayak mentor-mentor tuh nyusulin aku semuanya. Di situ kayak terharu banget karena wah, mereka sebaik itu gitu, mau nyusulin aku malam-malam ke Alkit, dan sangat menyenangkan, sangat mengesankan deh. Pokoknya nggak bakal aku lupain kebaikan mentor-mentor. Tapi kalau sama temen-temen banyak banget sih ya. Yang paling aku ingat itu pas kita semua tidur bareng di kantor, semuanya pada nginep di kantor. Seru banget karena waktu itu kita kayak masak mie bareng semuanya, terus juga bikin kopi. Asik banget ya pokoknya, dan kayak tidur bareng-bareng di kantor gara-gara waktu itu hujan gak bisa balik, dan kita nginep semuanya satu cece. Walau ada yang pulang sih, tapi itu sangat menyenangkan. Pengalaman yang gak bisa dilupain tentunya waktu kerja, waktu awal pertama tuh kayak selalu ngerasa kayak aku bisa nggak ya, tapi ternyata mentor dan juga teman-teman juga supportnya baik, terus mereka juga ngajarin dengan cara yang pelan-pelan tapi pasti hasilnya, jadi kayak akhirnya ya lama-lama bisa. Terus pengalaman pas sama mentor itu yang nggak bisa dilupain waktu kita survei produksi YouTube-nya Ma'ruf waktu di Puncak Sosok. Waktu kita malam-malam pulang survei itu kita ke Puncak Sosok, terus kita dengerin musik, live music, terus makan-makan, terus kita nyanyi-nyanyi bareng. Itu nggak bisa dilupain. Kalau sama teman-teman setiap hari nggak bisa dilupain karena mereka asik banget. Pengalaman unik dan asik menurut aku waktu tag video YouTube yang timku waktu itu ke Pasar Kucing, ke Sekolah Alam, sama ke Kelorida. Aku juga jadi host di Kelorida, kayak itu pertama kali nge-host, walaupun kayak agak gugah-gugu, tapi menurutku itu pengalaman yang berkesan, soalnya aku belum pernah
nge-host, dan itu aku masuk YouTube kayak seneng juga sih. Ya terus apalagi ya, kayak jadi produser VIC-nya pembuatan videoku sendiri itu juga menurutku pengalaman yang paling berkesan. Ya sih. Belajar ketemu kalian tuh paling berkesan sih. Pengalaman itu kan aku udah bilang kalau itu tuh banyak banget pengalaman yang aku dapat ya, dari segi ilmu, terus juga kesenangan maupun kesedihan. Tapi kalau yang paling nggak bisa aku lupain tuh apa ya? Ya semua kemarahanku pada teman-temanku itu aku nggak bisa lupakan. Kayak sebenarnya aku tuh sering overthinking, kayak waduh aku tuh nyakitin mereka nggak ya dengan marah-marah. Tapi waktu aku minta maaf tuh kayak mereka malah bilang kenapa sih, aneh, itu yang kita tunggu-tunggu. Maka baiklah, saya akan terus marah-marah seperti itu. Jadi setiap saat itu aku sukanya marah-marah ya, sebenarnya tuh nggak marah sih, cuman kayak nadaku tuh lebih tinggi ke mereka karena biar kayak ya jelas aja gitu loh, biar mereka tuh menerima informasiku secara jelas dan lugas dan cepat, dan ya pokoknya cepet gitu sih. Pengalaman lain apa ya, udah itu aja. Banyak sih, pokoknya banyak banget pengalaman berharga. Oh, aku jadi PIC di video YouTubeku itu juga pengalaman berharga karena itu bareng teman-teman disabilitas yang ada di Klaten. Jadi aku bawa salah satu daerah di Klaten. Itu kayak menurutku kebanggaan tersendiri ya, memang belum bisa dibanggakan sebangga itu sih, cuman kayak setidaknya aku bangga terhadap diriku sendiri udah sampai di tahap aku menjadi seorang produser untuk videoku sendiri gitu sih. Pengalaman unik apa ya, banyak banget sih pengalaman uniknya. Terlebih kalau kita tuh mau pergi ya, itu pasti ada aja marah-marahnya sebelum pergi. Entah apapun itu tuh dimarahin tuh, apalagi tuh yang namanya Kak Resi itu ya selalu marah-marah sebelum mau pergi. Karena tanpa persetujuan dia juga nggak akan jalan sih, dan tanpa persetujuan saya juga sebenarnya. Selain itu yang bikin marah nih yang megang kamera sih, soalnya dia flash banget, lama banget slow mo jalannya. Bikin lama, bikin semuanya telat. Itu seru banget sih dan nggak bakal aku lupain itu sih. Cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say. Oh iya, kalau soal pengalaman, menurutku semua pengalaman itu berharga dan nggak bisa dilupain ya. Tapi jelas yang paling nggak bisa dilupain ya pertama kali bertemu mereka itu ya, kayak ya itu pertama kalinya, jelas itu sangat menarik. Terus juga saat pas mau ke Solo itu kan kayak naik kereta pagi-pagi, terus udah telat jadi harus ngebut ke stasiun. Untungnya sampai, tapi ada yang ketinggalan 2 orang. Ya udah, tapi ya menurutku asik sekali di sini. Semua pengalaman sih unik ya, dari awal terus pertengahan bulan sampai akhir sekarang ini, semua tuh asik, unik dan bagus untuk diingat-ingat juga. Ya gimana ya, karena juga bagi saya sendiri kan cuma saya sendiri ya orang Sumatera di divisi ini. Saya kira akan menjadi canggung satu sama lain atau gimana, susah untuk berkomunikasi atau hal lainnya. Jadi ya semua pengalaman yang di sini bagus semua sih, dari awal sampai akhir is so good for me. Pengalaman unik atau berharga dengan anak-anak teman konten kreator itu apa ya? Itu teman-teman semua itu random banget lah kalau di kantor maupun ada produksi di luar gitu. Ya randomnya itu apa adanya dia gitu. Nah itu aku suka kayak menghidupkan suasana gitu, dari aku yang pendiam gak banyak omong, itu suasananya sama anak-anak yang berisik dan gimana banyak omong gitu, aku jadi seneng gitu, suasananya jadi lebih hangat gitu, asik sih.
aja marah-marah ya, kayak tiap hari, tiap detik, every time, every day anak Cece tuh suka marah-marah sampai kita kayak disebut punya julukan angry family, angry bird karena kebiasaan anak Cece yang suka marah-marah. Semuanya kayak pemarah banget deh pokoknya. Tapi mereka semua sangat baik dan asik. Impersonate yang paling paling aku ingat itu impersonate-nya Sulis sih. Sulis kayak sering bilang fuck. Oke, fun. Dia pokoknya yang paling ikonik di Cece dan yang paling suka mengeluarkan kata-kata yang khas gitu yang nggak bisa aku lupain. Itu sih yang paling sering aku ingat. Kebiasaan unik, mereka suka marah, beneran yang kayak kesabarannya setipis tisu, beneran yang kesandung aja bikin marah gitu. Jadi kayak itu unik banget menurut aku karena hanya temanku di konten kreator yang suka banget marah-marah, terus mereka juga lucu gitu, jokesnya unik-unik. Impersonate yang paling diingat dari anak-anak Cece itu aku coba untuk impersonate Mas Alif. Dia tuh selalu kayak apapun keadaannya selalu jawabnya kayak ya gitu. Kayak menghela nafas lalu bilang ya gitu. Love you Mas Alif dan konten kreator. Semuanya sih punya keunikannya masing-masing. Siapa? Kak Rosa. Waduh, orangnya ada sih. Dia itu presidennya. Aku namain dia Jokowi. Terus pokoknya tuh segala acara tidak akan berjalan kalau si Rosa sama si Mbak Beka itu tidak menyetujuinya. Jadi kalau kita punya ide, karena anak Cece itu sebenarnya itu suka bermain kan, tapi kayak apa-apa harus izin mereka. Kalau mereka ACC itu akan terlaksana. Kalau enggak akan hanya menjadi mimpi. Nah itu. Ya Mbak Beka juga itu sih, dia kayak wakil presidennya. Dia juga yang meng-ACC acara-acara yang akan kita lakukan. Pokoknya Kak Rosa tuh suka marah-marah, Mbak Beka juga suka marah-marah, kayak mereka tuh galak banget. Terus habis itu siapa lagi ya? Mas Alif itu yang paling sabar, kayak dia selalu sabar. Dia tuh kayak ayah dari Cece, enggak ayah sih kakak ya. Kayak apa-apa mau, dia apa-apain mau. Ma'ruf, dia yang paling lambat, kayak jalannya kayak apa-apa lambat. Dia pernah buat teman-teman telat karena naik kereta, dia datangnya telat banget guys, parah banget ya sih. Nah si Nafa tuh kalau ngomong alisnya selalu nyatu kayak gini. Kayak selalu alisnya tuh kayak gini kalau setiap ngomong. Caca, dia kayaknya Caca tuh mirip aku deh, kayak hampir sama gitu, suka makan, agak lemot. Udah Haikal, dia tuh kalau jalan kayak dinosaurus gini. Terus siapa lagi ya? Teteh, dia tuh nenek dia di TV soalnya kayak dia kayak nenek-nenek. Oh ya Mas Alif tuh juga kayak kakek-kakek sih. Aku hampir semua tuh nggak bisa lupain mereka karena mereka tuh punya ciri khas dan keunikannya masing-masing serta keabstrakannya masing-masing ya. Yang pertama itu kita absen deh, di sini ada Rabeka. Tuh Rabeka tuh orangnya dia tuh ini kayak aku lebih cerita aja ya mereka ke aku gimana. Kayak Rabeka tuh kayak masa dia pernah ngirim surat ke aku kalau maaf ya kalau aku tuh nggak peka gitu. Terus dia tuh kayaknya takut banget kalau aku tuh marah gitu loh, padahal kayak Mbak Beka aku tuh sayang sama kamu. Tapi kayak ya emang aku tuh sukanya marah-marah, tapi kamu tuh peka banget, bahkan kayak kenapa kamu bisa berpikir seperti itu gitu sih. Dia sebenarnya juga suka marah-marah, tapi dia tuh takut, kayak aku tuh ngerasa dia tuh takut sama aku gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa waduh, padahal dia itu jauh lebih berumur daripada saya. Tapi ya sudah, itu sih Beka baik. Terus kayak gitu. Terus ada Ma'ruf yang punya video ini. Nah Ma'ruf tuh ke aku dia suka panggil moms. Terus akhirnya kayak teman-teman juga sering ngomongin kayak moms anakmu tuh loh dibilangin kayak dia tuh suka datang telat. Dia suka banget, nggak tahu kenapa dia tuh nggak lemot sih tapi nggak slow-mo, kayak lama banget. Kita tuh juga pernah telat kereta gara-gara dia. Alhamdulillahnya kita tuh nggak ketinggalan kereta, tapi karena dia itu yang berbuat ulah, mungkin karmanya langsung jadi dia yang ketinggalan. Gitu sih kalau Ma'ruf.
dia baik juga sih, dia sangat berprogres kalau kata mentor. Si paling berprogres pokoknya itu. Terus kalau habis itu si itu teteh nenek tapasnya sih, kalau orang-orang manggilnya, padahal menurutku ya nggak nenek-nenek banget sih, cuman rada ibu-ibu gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak, maksudnya tuh kayak ya gimana ya, nggak sejelek itu gitu loh seorang ibu kan. Kenapa sih, peran ibu kan baik ya, maksudnya ya jadi bangga aja teh, nggak apa-apa kalau kamu diomongin jadi ibu-ibu. Kayak ya udah lo nggak usah pikirin apa kata orang lain yang itu tuh konotasinya negatif, tetap jadi dirimu sendiri. Dia soalnya suka pakai bunga-bunga, itu mungkin menggambarkan dirinya yang ceria dan suka menari mungkin ya. Jadi itu sih, kasihan sebenarnya ya diomongin ibu-ibu, tapi ya gimana, semoga teteh nggak sakit hati ya teh, kita maksudnya baik kok. Terus habis itu ada Nisa. Ya Allah, aku tuh bingung ya kalau Nisa, soalnya dia sangat-sangat seperti dari manusia planet luar. Dia kayak punya bahasa-bahasa yang kita tuh kadang apa, dia tuh kayak pokoknya menurutku kalau kalian temenan sama Nisa kalian bakal capek, karena dia itu clumsy, tapi katanya clumsy-nya ranking 2, karena ranking 1 ada yang lagi kayak dia nggak terima kalau ranking 1. Oke, baiklah, dia ranking 2 tuh kayak dia tuh sedikit gerusa-gerusu. Tapi katanya tuh karena ya nggak apa-apa, itu emang dia kayak gitu. Terus kata-katanya tuh suka J, terus kayak gini, kayak mau pulang duluan J. Terus ada yang J itu kayak pakai ini J. Ya gitu, ya Allah, tuh lucu banget. Nisa tuh lebih ke lucu sih, tapi kadang nyebelin. Dia bilang dia yang paling sabar karena dia yang selalu menguji kesabaran kita. Dengerin tuh, karena dia kayak tapi dia tuh kreatif dan walaupun sedikit individualis karena sukanya tuh ngerjain video apa-apa sendiri, tapi itu bagus, aku suka karena kalau kerja tim tuh sangat meringankan beban yang lain ya. Terus habis itu ada Mas Alif. Mas Alif itu ketua kita. Mas Alif ya, dia tuh dulu awal-awal dia itu pendiam, kayak diem banget, diem apa-apa diem, kayak kita tuh gemes. Terus tapi entah mengapa sampai sekarang tuh kayak dia jadi yang apa-apa ngomong terus kayak suka ngelucu yang nggak lucu gitu loh. Jadi kayak wow, Mas Alif, kamu udah berubah demi kita. Dia itu kuliahnya di psikologi, tapi kayak orangnya tuh kayak nggak mencerminkan gitu loh guys, jadi kayak aneh. Tapi dia tuh apa-apa bisa, terus kayak mau nolongin kita, terus kayak sering dititip-titipin, terus dia tuh cuman bisa jawab dengan ya, tapi dia itu juga suka kayak kalau ngekritik tuh kayak nggak pandang bulu, kayak halah, udah mau dikat nih. Terus habis itu Caca tuh kayak sukanya teriak-teriak, tapi dia cantik kayak Arab-Arab gitu, tapi kelakuannya tuh freak, kak suka teriak-teriak gitu, kak hahaha gitulah, pokoknya gitulah. Terus habis itu ada Haikal dari Padang, itu dia apa ya, dia sukanya tuh fucking shit gitu. Dia panggil aku makci, dia ngikutin Nisa. Oh ya, Nisa itu sering panggil aku makci gitu, nggak tahu maksudnya. Kalau kebiasaan unik banyak banget, karena kita angry family ya, jadi semuanya suka marah-marah gitu ya. Tapi yang paling aku suka denger itu adalah si Caca itu ya, setiap dia marah dia selalu gitu, selalu mengerang dengan keras itu ya Caca. Terus siapa lagi ya, paling Kak Resi selalu marah-marah, entah apapun itu nadanya selalu tinggi, selalu sensi kayak gitu sih. Itu yang paling aku ingat sih. Kebiasaan unik tuh kayak mereka tiba-tiba suka marah-marah, terus dikit-dikit suka lapar, kayak ngajakin jajan ini itu, sehingga duitku habis gara-gara sulis. Yang suka ngajak makan ya, kok gak jelas. Ya, kalau soal kebiasaan jelas semuanya unik semua ya. Mulai dari pertama Ma'ruf yang agak ya orangnya santai, kalem,
lambat tapi ya asik, oke. Terus ada Haikal yang orangnya gerusa-gerusul tapi ya gitulah, bagus Haikal. Terus ada Nisa yang clumsy, terus kayak orangnya gimana ya, kayak adikku tapi lebih ngeselin, tapi ya gitulah. Terus ada Caca yang freak banget tapi kalau kerja ya lumayan oke. Nah terus ada Nafa yang logatnya kayak Jombang banget, terus kalau suka teriak-teriak tapi lucu. Terus ada BK yang pendiam tapi kalau sekalinya marah serem. Terus ada Nise yang kayak nenek-nenek, ibu-ibu tapi ya bagus, membawa keceriaan di sini. Terus ada Sandra yang suka marah-marah tapi ya emang marah-marahnya itu diperluin buat kita semua. Terus kalau impersonate apa ya, paling si Caca itu suka gitu. Nah terus ada si Nisa suka fuck, terus juga dia clumsy jadi sering jatuhin barang. Kebiasaan unik dari anak-anak content creator, kalau nggak marah tuh nggak tenang hidup dia. Pokoknya sehari tuh harus marah deh, kalau nggak marah tuh nggak kayak kurang rasanya gitu. Mungkin itu aja sih. Kebiasaan unik seperti berisik lah, rame gitu, maupun di kantor atau di luar keluar gitu. Nah itu terus juga apa, banyak marah-marahnya ya, gimana ya, itu dia sudah kayak dewasa semua lah, kayak ibu yang mengayomi gitu. Nah selain itu juga ada yang kayak pendiam, anak-anak banget kayak aku ini, terus yang lain anak-anak banget berisik, bawel, minta inilah minta itulah ya. Itu tadi uniknya random banget, dari semua keunikan ciri khas kalian dari luar kota semua sekaligus luar pulau. Itu sih yang paling aku inget kebiasaan uniknya, kayak ada ngomongnya itu ada ciri khasnya banget lah gitu. Impersonate anak Cece yang apa ya, contohnya itu kayak si Nisa itu dia itu suka jajan banget, suka makan lah ginilah ya. Aku saranin jangan banyak-banyak jajan, kalau ada uang apa-apa ditabung buat beli keperluannya lah. Terus kalau beli jajan, kalau apa-apa dijaga kesehatannya. Ya enggak Nisa aja sih, semuanya juga gitu kan, soalnya banyak kan suka jajan, apalagi itu tiap sore suka pesen pentol, terus dan lain-lain lah, suka jajan banget gitu. Oke, dah guys, semoga sukses semuanya. Love you all. Pesan terakhir untuk anak konten kreator, semoga solidaritas dan juga pertemanan kita nggak sampai sini aja, terus kayak berlanjut sampai kita tua nanti. Terus selalu mencoba untuk keep in touch selalu. Terus pokoknya jangan lupain aku dan juga kawan-kawan yang lain. Bye. Kita habis ini mau berpisah ya guys. Pokoknya aku senang banget ketemu kalian semuanya. Kayak walaupun berantem setiap hari, tapi kalau pisah juga rasanya kayak nggak mau. Walaupun kita udah 5 bulan, tapi terasa sangat singkat. Pokoknya seru banget kalian guys. Kayak nggak akan ngelupain kalian selamanya. Dadah. Kata-kata terakhir tuh kayak yang
yang pernah aku tulis juga deh, kayak semangat ya buat teman-teman untuk kehidupan yang selanjutnya, karena memang pastinya kehidupan yang selanjutnya itu akan semakin berat dan tidak semudah ini. Jadi semangat dan jangan berubah ataupun merubah kelakuan baik kalian, karena kalian nggak akan tahu seberapa penting kalian untuk orang lain. Nah, terakhir apa ya? Semoga hubungan kita nggak selesai sampai di sini aja. Semoga habis ini tetap bisa berhubungan. Kan kita bakalan pisah nih, beda-beda kota. Semoga nanti bisa kumpul lagi di Jogja, ketemu lagi. Terus semoga nggak canggung-canggung lagi pas ketemu, tetap seseru ini. Dan semoga kalian semua bisa sukses terus. Kita jaga. Ya, saya sebagai anak divisi konten creator yang paling menyebalkan, ngeselin, tapi ngangenin saya apa? Pesan terakhirnya apa? Ulangin. Oh ya, saya sebagai anak divisi konten creator yang paling menyebalkan, ngeselin, tapi ngangenin, saya berharap nanti kita akan bertemu lagi. Astagfirullah, Nafa. Dadah. Jelas, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu kembali. Terus ya, jangan dilupakan pengalaman selama 4 bulan ini. Ya, intinya terima kasih. Sampai jumpa. Apa ya, kata-kata terakhir ya untuk teman-teman semua yang di divisi content creator maupun ya divisi luar lainnya, keep going. Yang gue sebutin tadi, kalian harus terus maju, terus berkembang, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Kita akan sukses bareng-bareng, gue yakin itu. Pokoknya sukses terus untuk kita semua. Untuk teman-teman semua ya, see you next time and bye bye. Kata-kata terakhir sebelum kita berpisah, tetap jadi diri sendiri, tetap apa adanya, nggak perlu berubah, karena itu kamu dan aku sendiri suka sama apa adanya kamu, serandomnya kamu kayak gitu ya. Itu kayak suka aja aku gitu, terus asik banget gitu. Pokoknya jangan berubah lah meskipun kita berpisah gitu. Apalagi kalau kita nanti bertemu lagi ya, semoga bisa ketemu lagi. Entah itu saat kalian wisuda atau jalan-jalan bareng kemana, atau ada salah satu yang nanti ada yang menikah gitulah. Terus semoga sukses kuliahnya, terus sukses, dan yang semester mau lulus ini semoga cepat wisuda dan segera beres skripsiannya. Oke, selamat tinggal. Dadah.